Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar anak-anakku semua di rumah? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar mengenai tematik asik bahasa Indonesia bersama Ustadz Muji. Semangat ya belajarnya. Anak-anakku, kita akan mempelajari mengenai menyajikan teks eksplanasi secara lisan. Masih ingat atau tidak apa yang dimaksud teks eksplanasi? Ya, betul sekali. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya sebuah fenomena alam ataupun fenomena sosial. Nah, hari ini kita akan belajar menyajikan isi teks eksplanasi secara lisan. Apa saja ya yang harus kita siapkan, yang harus kita perhatikan sebelum kita menyajikan isi teks eksplanasi secara lisan? Nah, betul sekali. Ada 7 langkah atau 7 cara yang harus kita perhatikan sebelum kita menyajikan teks eksplanasi secara lisan. Apa saja itu langkahnya? Yang pertama yaitu adalah memiliki rasa percaya diri. Wah, ternyata memiliki rasa percaya diri itu penting anak-anakku semua, terutama untuk menyajikan teks eksplanasi secara lisan di depan umum. Jadi kalian kan sudah kelas 6. Maka dari itu mulai sekarang ayo mulai tingkatkan percaya diri kalian dengan cara berbagai macam hal yang positif yang bisa kalian lakukan. Salah satunya menyajikan teks eksplanasi secara lisan. Yang kedua yaitu adalah menguasai materi yang akan disampaikan secara lisan di depan umum. Nah, ini penting anak-anakku. Ternyata persiapan kita sebelum kita menyajikan teks eksplanasi di depan umum yaitu adalah penguasaan materi. Kalian bisa mencatat terlebih dahulu isi teks eksplanasi kalian di buku tugas kalian. Lalu kalian pelajari, kalian baca berulang-ulang. Setelah kalian sudah memahami, kalian baru bisa menyajikan secara lisan. Itu tips langkah kedua. Sekarang langkah ketiga yaitu adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini baik sekali anak-anakku. Karena kenapa? Pada saat kita menyampaikan teks eksplanasi secara lisan di depan umum, kita itu akan didengar orang banyak. Maka dari itu kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan sampai kita ada campuran bahasa-bahasa daerah ataupun bahasa asing yang kategorinya bukan bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Langkah berikutnya yaitu adalah langkah keempat, yaitu adalah menggunakan lafal atau pengucapan kata-kata secara jelas. Ini penting anak-anakku, lafal kita harus jelas. Karena apa? Karena kita akan menyajikan teks eksplanasi secara lisan. Jadi informasi yang akan kita sampaikan secara lisan itu akan diterima orang banyak melalui indera pendengaran mereka. Maka dari itu wajib hukumnya kita menggunakan lafal yang jelas. Contohnya apa? Gunakan pelafalan bunyi huruf vokal secara baik. Contohnya A harus disebutkan A, I, U, E, O secara jelas. Langkah kelima yaitu adalah menggunakan intonasi secara tepat. Masih ingat gak apa itu intonasi? Ya, betul sekali. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada saat kita berbicara.
Jadi harus ada penekanan isi atau pokok pikiran dari teks eksplanasi yang harus kita sajikan secara lisan anak-anakku. Jadi tujuannya agar orang yang mendengar teks eksplanasi yang kita sajikan itu tidak bosan. Jadi ada dinamika dalam penyajian karena kita sudah memperhatikan intonasi saat menyajikan teks eksplanasi. Langkah selanjutnya yaitu adalah langkah ke-6, yaitu menggunakan kosakata bahasa Indonesia yang baku atau menggunakan kosakata baku bahasa Indonesia. Ini penting, kita bisa menggunakan pedoman Kamus Besar Bahasa Indonesia di situ untuk mengetahui kosakata baku yang bisa kita gunakan dalam menyajikan teks eksplanasi secara lisan. Langkah yang terakhir yaitu adalah langkah ke-7, yaitu adalah menggunakan kalimat yang efektif. Tahu nggak kalian apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Jadi di sini dikatakan kalimat efektif itu secara singkat, padat, dan jelas. Jadi tidak boleh berlebihan dalam penggunaan tata bahasa kalimat, penulisan kalimat di dalam teks eksplanasi, khususnya pada saat kita menyajikan secara lisan. Nah, itulah ada 7 langkah atau 7 hal penting yang harus kalian perhatikan sebelum kalian menyajikan teks eksplanasi secara lisan. Semangat ya belajarnya. Kalau kalian sudah memahaminya, kalian sudah menonton video pembelajaran dari Ustadz Muji ini secara seksama dan sudah bisa dipahami secara menyeluruh, saatnya kalian mengerjakan tugas mandiri kalian di modul 2, yaitu portofolio menyajikan isi teks eksplanasi. Ada langkah-langkah kerja yang harus kalian ikuti di lembar portofolio modul 2. Kalian baca dengan seksama, kalian pelajari dengan baik. Apabila ada yang kurang jelas, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, langsung telepon Ustadz Muji ataupun Ustadz-Ustazah yang lain yang ada di kelas 6. Semangat ya anak-anakku semua. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.